Januari 2026. Lihatlah sekeliling Anda. Lini masa media sosial pasti sedang penuh sesak dengan orang-orang yang memamerkan resolusi tahun baru mereka. Kita melihat orang-orang melakukan diet intermittent fasting yang ketat, berendam dalam bak mandi es yang membekukan, hingga menyuntikkan peptide dan hormon demi memperpanjang usia. Kita menyebut fenomena ini biohacking. Kita merasa canggih, kita merasa modern, kita merasa telah berhasil memegang kendali penuh atas tubuh biologis kita. Tapi, tahukah Anda bahwa kesombongan ini bukanlah hal baru? Obsesi manusia untuk meretas tubuh demi kesehatan instan dan kecantikan abadi sudah ada jauh sebelum internet ditemukan. 100 tahun yang lalu, nenek moyang kita di era Victoria juga adalah biohacker sejati. Mereka sama terobsesinya dengan kita. Bedanya, jika hari ini kita menggunakan suplemen vitamin dan aplikasi pelacak tidur, mereka menggunakan metode yang jauh lebih ekstrim. Bayangkan menyetrum organ intim Anda dengan listrik tegangan tinggi, memakan racun tikus agar wajah terlihat glowing, hingga meminum air yang tercemar radiasi nuklir. Selamat datang di sisi gelap sejarah kesehatan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membongkar teknologi medis masa lalu yang aneh, menjijikkan, dan mematikan. Siapkan mental Anda, karena sejarah ternyata jauh lebih gila daripada fiksi ilmiah manapun. Mari kita putar waktu ke akhir abad ke-19. Ini adalah zaman di mana dunia sedang demam listrik. Saat Thomas Edison dan Nikola Tesla berlomba menerangi dunia, masyarakat umum mulai melihat listrik sebagai kekuatan magis. Jika listrik bisa menghidupkan mesin pabrik dan menyalakan lampu jalan, kenapa tidak bisa menghidupkan tubuh manusia yang lengah? Para dokter gadungan melihat peluang emas di sini. Perkenalkan, The Electric Belt atau sabuk listrik. Di tahun 1890-an hingga awal 1900-an, benda ini adalah Apple Watch atau Fitbit versi zaman itu. Iklannya terpampang di setiap halaman koran besar. Brand seperti Dr. McLeod's Electric Belt menjanjikan kesembuhan untuk segala penyakit, mulai dari sakit punggung, rematik, ginjal, hingga masalah yang paling sensitif bagi pria, impotensi, atau yang dulu mereka sebut dengan istilah halus, hilangnya vitalitas. Konsepnya sederhana, tapi mengerikan. Bayangkan sebuah sabuk kulit tebal yang berat. Di dalamnya terdapat rangkaian cakram logam seng dan tembaga yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat, mirip isi baterai aki mobil. Anda harus melilitkan sabuk logam ini langsung ke kulit pinggang Anda. Logam itu akan bereaksi dengan keringat dan kelembaban kulit, lalu sengatan listrik arus lemah akan terus-menerus menyengat area pinggang dan organ vital Anda sepanjang hari. Mereka percaya slogan populer masa itu, "Electricity is life." Listrik adalah kehidupan. Jadi, menyetrum diri sendiri dianggap sama dengan mengisi ulang baterai tubuh. Realitanya, ribuan pria tertipu membeli alat mahal ini. Alih-alih menjadi perkasa, mereka justru menderita luka bakar kimiawi dan bisul di kulit akibat kebocoran asam baterai dan sengatan listrik. Ini adalah bentuk biohacking paling menyakitkan yang pernah dijual secara legal. Dan ironisnya, orang-orang berebut untuk membelinya. Jika para pria sibuk menyetrum diri mereka demi kejantanan, para wanita memiliki standar kecantikan mematikan mereka sendiri. Di era Victoria, kulit yang sehat bukanlah kulit yang glowing kecoklatan seperti tren liburan ke Bali saat ini. Justru sebaliknya, kulit coklat dianggap tanda kelas pekerja kasar yang berjemur di ladang. Standar kecantikan tertinggi adalah kulit yang pucat pasi, seputih porselin atau mayat. Untuk mencapai tampilan seperti hantu cantik ini, bedak saja tidak cukup. Mereka melakukan biohacking dari dalam. Mereka memakan racun. Ya, Anda tidak salah dengar. Arsenik. Zat kimia yang sangat beracun ini, yang biasanya digunakan untuk membunuh tikus di gudang atau membunuh suami yang tidak diinginkan, dijual bebas di apotek sebagai wafel kecantikan atau complexion wafers. Bagaimana cara kerjanya? Dalam dosis kecil dan terkontrol, arsenik memang mampu menghasilkan efek visual yang diinginkan. Zat beracun ini bekerja dengan merusak sel darah merah di dalam tubuh sehingga memicu kondisi anemia ringan. Berkurangnya jumlah sel darah merah tersebut menyebabkan pasokan oksigen ke jaringan kulit menurun, yang pada akhirnya membuat kulit tampak lebih pucat. Tak hanya itu, saat tubuh keracunan ringan, pupil mata akan membesar dan menjadi lebih sensitif terhadap cahaya,
memberikan efek tatapan mata yang berbinar dan sayu, sebuah ekspresi yang dianggap sangat seksi dan romantis pada masa itu. Tentu saja, praktik biohacking kecantikan ini memiliki resiko yang sangat mahal. Ini bukan sekedar percobaan sesaat, melainkan seperti tiket satu arah. Sekali seseorang terbiasa mengonsumsi arsenik, ia tidak bisa berhenti begitu saja. Jika dihentikan secara mendadak, tubuh akan mengalami reaksi keras seperti sakit parah dan gangguan serius yang bahkan bisa berujung pada kematian. Para wanita ini terjebak. Mereka terus meracuni diri mereka sendiri perlahan-lahan. Kerusakan syaraf, gagal ginjal, gondok, hingga kerontokan rambut adalah bonus dari diet arsenik ini. Tapi hey, yang penting cantik dan terlihat kaya, bukan? Berbicara soal kecantikan, kita tidak bisa melewatkan obsesi abadi setiap tahun baru, menurunkan berat badan. Jika Anda merasa diet keto atau intermittent fasting itu menyiksa, bersyukurlah Anda tidak hidup di tahun 1900-an. Saat itu, ada sebuah pil ajaib yang menjamin Anda bisa makan sebanyak apapun yang Anda mau tanpa menjadi gemuk. Solusinya terdengar sederhana, namun mengerikan. Menelan cacing pita. Para biohacker diet masa lalu dengan sengaja menelan pil yang berisi telur cacing pita. Idenya adalah membiarkan parasit itu menetas di dalam usus Anda, tumbuh besar, dan memakan sebagian nutrisi makanan yang Anda telan. Anda bisa tetap kurus meski makan banyak setiap hari. Terdengar sempurna? Tunggu dulu. Cacing ini bisa tumbuh hingga 9 meter di dalam perut Anda. Efek sampingnya mencakup sakit perut yang hebat, mual, kelemahan, hingga resiko cacing tersebut bertelur dan menyebar ke otak atau mata. Dan bagian terburuknya adalah saat Anda ingin menghentikan diet ini. Cara mengeluarkan cacing pita sepanjang 9 meter dari tubuh tanpa operasi adalah mimpi buruk yang tidak ingin Anda bayangkan. Bagaimana caranya? Pada masa itu, metode yang digunakan terdengar sama mengerikan dengan resikonya. Pasien dipaksa menelan zat atau ramuan tertentu yang bertujuan membuat cacing tersebut kelaparan atau terangsang keluar dengan sendirinya. Dalam beberapa kasus, ujung cacing coba dipancing agar keluar melalui mulut atau saluran pencernaan, sebuah proses yang sangat menyakitkan, berbahaya, dan seringkali berakhir dengan komplikasi serius. Namun, semua kegilaan tersebut, listrik, arsenik, dan cacing pita, belum ada apa-apanya dibandingkan tren kesehatan di awal abad ke-20. Setelah Marie Curie yang merupakan seorang ilmuwan fisika dan kimia menemukan radium, dunia medis menjadi histeris. Karena radium bisa bersinar sendiri dalam gelap, orang awam dan dokter mengira zat ini mengandung energi murni dari Tuhan. Logika mereka sederhana. Jika radium bersinar, berarti memberi energi. Jika dimasukkan ke tubuh, tubuh akan berenergi dan awet muda. Muncullah sebuah produk bernama Raditor. Ini bukan minuman fiksi ilmiah dari film, melainkan produk nyata, legal, dan bersertifikat medis pada masanya. Raditor adalah air minum yang dicampur dengan isotop radioaktif radium-226 dan radium-228. Produk ini dipasarkan dengan harga sangat mahal dan dipromosikan sebagai tonik kesehatan revolusioner, bahkan dijuluki matahari dalam botol karena diyakini mengandung energi kehidupan yang dapat menyegarkan tubuh, memperkuat vitalitas, dan menyembuhkan berbagai penyakit. Minuman ini diklaim sebagai superfood yang bisa menyembuhkan kanker, gangguan mental, dan mencegah penuaan. Kisah tertragis dalam demam radium menimpa Eben Byers, seorang atlet sekaligus sosialita kaya raya asal Amerika. Pada masanya ia dikenal sebagai figur publik yang kerap mempromosikan gaya hidup sehat, sejenis health influencer sebelum istilah itu ada. Byers terobsesi dengan praktik biohacking menggunakan Raditor karena merasa tubuhnya lebih bugar dan energik. Selama hampir 3 tahun, ia mengonsumsi sekitar 1.400 botol minuman tersebut. Hasilnya adalah horor medis. Alih-alih menjadi lebih kuat, tulang-tulangnya justru hancur dari dalam. Paparan radiasi menyebabkan jaringan tulangnya membusuk. Dalam laporan medis yang kemudian dipublikasikan, disebutkan bahwa rahang bawahnya benar-benar terlepas dan jatuh akibat kanker tulang yang sangat agresif. Eben Byers meninggal pada tahun 1932 dalam kondisi mengenaskan. Ironisnya, tubuhnya menjadi sangat radioaktif sehingga ia harus dimakamkan di dalam peti mati tebal yang terlapis timah agar radiasinya tidak mencemari tanah pemakaman. Surat kabar The Wall Street Journal saat itu menulis judul berita utama yang sarkastik namun sedih. The radium water worked fine until his jaw came off, yang artinya,
Air radium itu bekerja dengan baik sampai rahangnya lepas. Melihat ke belakang, sangat mudah bagi kita duduk di sini di masa ini dan menertawakan mereka. Kita berpikir, betapa bodohnya mereka meminum racun dan radiasi. Tapi sejarah kesehatan mengajarkan kita satu hal tentang sifat manusia. Kita selalu mencari jalan pintas. Ketakutan kita akan kematian dan penuaan membuat kita mudah percaya pada pil ajaib atau alat canggih yang menjanjikan hasil instan tanpa usaha keras. Dulu, janji-janji itu bernama arsenik dan radium. Sekarang, mungkin ada beberapa tren viral di TikTok atau Instagram hari ini yang 50 tahun lagi akan dianggap sebagai racun oleh anak cucu kita. Jadi sebelum Anda tergiur mencoba tren kesehatan viral berikutnya yang belum teruji, ingatlah nasib Eben Byers dan botol radiatornya. Ketahuilah bahwa terkadang biohacking terbaik adalah cara lama yang membosankan dan gratis. Tidur yang cukup, makan sayuran, dan bergerak setiap hari. Terima kasih telah menjelajahi fakta unik sejarah bersama kami. Menurut Anda, dari semua tren kesehatan zaman now, mana yang bakal dianggap paling gila oleh manusia di masa depan? Tulis prediksi Anda di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk dosis sejarah harian Anda yang mencerdaskan. Sampai jumpa di video berikutnya.